Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan pendoa dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini kita masih akan belajar bagian dari ucapan bahagia. Kita akan belajar bagian yang kedua. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3-12, ungkapan bahagia atau ucapan bahagia ini ditulis oleh John Stott mengenai sebagai pencerminan watak Kristiani yang beraneka warna, namun semuanya seimbang. Bapak Ibu, pendapat Stott ini bukan berarti ada 8 kelompok murid yang berbeda. Tetapi seharusnya di dalam diri setiap orang yang mengaku murid Kristus memiliki ke-8 warna dari watak Kristiani tersebut. Lebih lanjut, John Stott mengatakan bahwa inilah yang disebut sebagai bobot atau ciri dari warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Rabu lalu kita belajar bagian miskin di hadapan Allah, maka malam hari ini kita akan belajar di bagian yang kedua, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya duka cita yang macam apa yang menyebabkan orang itu disebut berbahagia? Bukankah bahagia dan duka cita itu sesuatu yang berlawanan? Tuhan Yesus bukan sedang mengajarkan murid-muridnya untuk terus murung sepanjang hari. Bapak Ibu, Tuhan Yesus justru sedang mengajarkan apa yang tidak nampak, apa yang ada di dalam hati setiap muridnya pada waktu itu. Konteks dari Matius pasal 5 yang keempat adalah berkaitan tentang dosa. Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa para pendengar khotbah di bukit pada waktu itu dan juga para murid, termasuk kita sekarang, adalah manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tafsiran Wycliffe, berduka cita atau di dalam bahasa Yunani disebut penteo, mempunyai arti meratap, perasaan duka atau sedih yang sangat mendalam. Dan ini merupakan ciri khas orang yang berbahagia. Mengapa ketika kita meratap disebut berbahagia? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus Kristus telah menanggung dosa setiap orang. Tuhan Yesus yang menyebabkan kebahagiaan dan penghiburan, yaitu ada pengampunan penuh yang sudah tersedia. Dosa begitu serius di hadapan Allah, karena begitu menyakitkan, begitu mendukakan hati Allah. Tindakan berdosa adalah memberontak, melawan langsung kepada Allah Sang Pencipta dari setiap kita. Hal keberdosaan inilah yang dibahas di dalam Matius 5 ayat 4 oleh Tuhan Yesus di dalam ucapan bahagia yang kedua ini. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus juga menyampaikan hal yang sama mengenai hal ini seperti ditulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita jatuh ke dalam dosa dan kita menyadarinya, akuilah dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Berdukalah dan merataplah untuk setiap dosa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berduka cita atas keberdosaan setiap kita, maka kita akan dihiburkan dengan pengampunan yang sudah Tuhan sediakan. Ketika kita menjadi sadar, kita berduka untuk setiap keberdosaan kita, maka kita akan dihiburkan oleh pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Amin.